Definisi penelitian mixed methods. Rancangan penelitian campuran atau mixed methods adalah metode penelitian yang diaplikasikan bila peneliti memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari segi outcome dan prosesnya, serta menyangkut kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Aspek yang perlu diperhatikan dalam perancangan penelitian campuran mixed methods antara lain yaitu yang pertama waktu atau typing, yang kedua pembobotan atau weighting, yang ketiga pencampuran atau mixing, yang keempat pembentukan teori atau theorizing. Menurut Mas Rizal, 2011 terdapat 7 tahapan untuk melakukan penelitian campuran atau mixed method dengan tidak menghiraukan spesifikasi yang digunakan dari setiap desain atau model penelitian. Tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kemungkinan dalam melaksanakan penelitian campuran. Hal ini berfungsi untuk pemula maupun peneliti atau tim ahli, dan sumber serta waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisa. Yang kedua, mengidentifikasi rasional. Yang ketiga, menentukan desain, tipe data, dan strategi yang digunakan dalam mengumpulkan data. Yang keempat, membuat pertanyaan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara spesifik. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, menganalisa data. Yang ketujuh, menulis laporan. Menurut Criswell 2009 dalam Sugiono membagikan metode kombinasi menjadi dua model utama, yaitu yang pertama model sekuensial, yang kedua model konkuren. Selanjutnya, rancangan penelitian campuran atau mixed methods memiliki beberapa model atau desain, antara lain strategi eksplanasi berurutan atau sequential explanatory strategi, strategi eksplorasi berurutan atau sequential exploratory strategi. Strategi transformasi berurutan atau sequential transformative strategi. Strategi triangulasi bersamaan atau concurrent triangulation strategi. Strategi terpadu bersama konkuren atau strategi terpadu bersama atau konkuren empirik strategi, dan strategi transformatif bersamaan atau konkuren transformatif strategi menurut Criswell 2008. Baik, selanjutnya masuk ke ciri khas penelitian mixed methods. Berikut merupakan beberapa karakteristik yang harus ada dalam penelitian campuran. Yang pertama ada rasionalitas, yang kedua ada prioritas, yang ketiga ada mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, yang keempat pengukuran dalam pengumpulan data, yang kelima ada sequence atau waktu, yang keenam, penggabungan data. Yang ketujuh, analisis data dengan desain. Yang kedelapan, ada diagram prosedur. Selanjutnya, metode penelitian ini memiliki karakteristik utama sebagai berikut. Yang A, didasari suatu asumsi filosofis. Yang B, berfokus pada pengumpulan dan analisis data, serta memadukan antara kedua data tersebut, data kuantitatif dan kualitatif. Yang C, fokus utamanya pada pertanyaan mendasar dalam penelitian. Selanjutnya masuk ke rasionalitas, merupakan salah satu karakteristik penelitian campuran yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut Braiman 2016, berikut beberapa alasan yang sering digunakan peneliti dalam penelitian campuran. Yang pertama, ada kredibilitas. Hasil temuan penelitian menjadi dasar penelitian untuk memberikan saran pada pembaca. Yang kedua, ada konteks. Penelitian kuantitatif memberikan pemahaman kontekstual ditambah dengan temuan dari penyelidikan kuantitatif pada suatu variabel akan menghasilkan makna yang lebih mendalam. Yang ketiga, ada ilustrasi, mengacu pada penggunaan data kualitatif untuk mengilustrasikan temuan kuantitatif.
Yang keempat, ada utilitas atau meningkatkan kegunaan temuan. Yang kelima, mengonfirmasi temuan. Penemuan data kualitatif menghasilkan sebuah hipotesis dan penelitian kuantitatif berperan untuk mengujinya dalam suatu proyek. Yang keenam, ada keberagaman pandangan, menggabungkan perspektif penelitian dan partisipan. Lanjut ke C. Cara menentukan latar belakang masalah penelitian Maxent Method. Latar belakang penelitian adalah bagian awal dari suatu karya ilmiah, seperti makalah, proposal, skripsi, atau laporan penelitian, yang menjelaskan alasan mengapa penting dilakukan. Bagian ini berfungsi untuk menggambarkan situasi, kondisi, dan masalah yang melatar belakangi munculnya ide penelitian. Langkah-langkah menentukan latar belakang masalah Maxent Method itu yang pertama ada identifikasi masalah. Mulailah dengan mengidentifikasi masalah utama penelitian Anda. Yang kedua itu jelaskan kompleksitas masalah. Berikan gambaran umum tentang topik yang dibahas dan jelaskan mengapa penting masalah ini. Dan ketiga atau yang C, tunjukkan keterbatasan satu metode. Jelaskan mengapa data kuantitatif saja tidak cukup untuk menjelaskan fenomena tersebut, atau mengapa data kualitatif saja tidak dapat memberikan hasil yang bisa digeneralisasi. Yang keempat itu berikan justifikasi untuk Maxent Method. Kuantitatif dan kualitatif tunjukkan bahwa data kuantitatif memberikan gambaran umum, misalnya seberapa banyak, dan data kualitatif akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mengapa atau bagaimana di balik data tersebut. Kualitas dan kredibilitas jelaskan bagaimana penggabungan data dari kedua sumber meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan dari penelitian. Yang E, sebutkan penelitian terkait. Ringkas penelitian sebelumnya yang relevan untuk menunjukkan kesenjangan pengetahuan yang akan diisi dengan penelitian. Yang F, nyatakan tujuan penelitian. Jelaskan tujuan penelitian Anda dan bagaimana pendekatan Maxent Method akan membantu mencapainya. Yang G, soroti urgensi dan manfaat. Jelaskan urgensi penelitian dan manfaat yang diharapkan dari penelitian, baik secara praktis maupun teoritis. Selanjutnya, D. Cara merumuskan masalah penelitian Mixed Methods. Untuk merumuskan masalah penelitian metode campuran, Anda perlu menentukan fokus utama yang membutuhkan data kualitatif dan kuantitatif, lalu menyusun pertanyaan penelitian yang menggabungkan keduanya. Langkah-langkah merumuskan masalah penelitian metode campuran. Yang pertama, identifikasi masalah dan fokus penelitian. Pahami latar belakang masalah secara mendalam dan temukan aspek-aspek utama yang ingin diteliti. Yang kedua, tentukan apakah metode campuran tepat. Yang ketiga, rumuskan pertanyaan penelitian terpisah. Yang keempat, gabungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi satu pertanyaan campuran. Yang kelima, sesuaikan dengan desain yang dipilih. Yang keenam, gabungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi satu pertanyaan campuran. Yang ketujuh, sesuaikan dengan desain yang dipilih. Yang ketujuh, sesuaikan dengan desain yang dipilih. Kedelapan, desain konkuren. Yang kesembilan, desain sekuensial. Dan yang kesepuluh, perjelas tujuan dan manfaat penelitian. E. Cara menentukan tujuan penelitian Mixed Methods. Untuk menentukan tujuan penelitian Mixed Methods, gabungkan data kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap masalah penelitian. Nah, langkah-langkah menentukan tujuan penelitian Mixed Method. Yang A. Pahami masalah penelitian terlebih dahulu. Rumuskan masalah penelitian yang kompleks yang tidak bisa dijawab hanya dengan data kuantitatif atau kualitatif saja. Contoh, bagaimana penerapan metode pembelajaran daring mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa. Dan yang B itu tentukan alasan menggunakan metode campuran.
Jelaskan mengapa Anda perlu menggabungkan dua pendekatan, misalnya kuantitatif untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel, kualitatif untuk memahami alasan, persepsi, atau pengalaman di balik hasil tersebut. Dan yang C itu pilih desain mixed methods yang sesuai. D. Rumuskan tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai dari gabungan dua pendekatan. Tujuan khusus menjelaskan sasaran dari masing-masing pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Masuk ke desain penelitian mixed methods. Secara garis besar terdapat 6 desain penelitian dalam mixed methods. Yang pertama itu adalah desain metode penelitian campuran paralel, convergent atau convergent parallel mixed methods design. Tujuan desain ini adalah mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dari dua data jenis yang ada, membuktikan hasil dan metode yang berbeda. Yang kedua, desain metode penelitian campuran sequential explanatory. Tujuan desain ini adalah menggunakan data kualitatif untuk membantu menjelaskan kuantitatif, memiliki hasil yang perlu eksplorasi lebih lanjut, memilih informan terbaik dari hasil data kuantitatif. Yang ketiga, desain metode penelitian campuran sequential exploratory. Desain ini bertujuan, metode penelitian campuran sekuensial adalah penelitian dilakukan secara variabel karena teori hipotesis tidak diketahui untuk mengembangkan instrumen penelitian atau tipologi yang tidak tersedia, untuk memilih atau menilai apakah data kualitatif dapat digeneralisasikan ke populasi kuantitatif. Yang keempat, embedded design. Embedded design ini bertujuan bahwa seperangkat data yang single tidaklah cukup karena pertanyaan penelitian yang berbeda perlu jawaban yang berbeda pula. Yang kelima, transformative design. Desain ini layaknya sama dengan desain penelitian mixed methods yang telah dijelaskan sebelumnya dalam convergent, explanatory, dan exploratory ataupun embedded. Yang keenam, masuk multi-phase design. Multi-phase design ini memiliki fase atau phase penelitian yang multi atau banyak. Jadi penelitian ini dimanfaatkan konsep desain mixed methods pada umumnya, namun menambah multi-phase terhadap desain yang diterapkan. Kemudian ada instrumen penelitian mixed methods. Yang pertama, teknik tes. Instrumennya itu soal tes dan jenis datanya kuantitatif. Dan media yang biasa digunakan yaitu Kahoot, Quizzes, dan Google Form. Lalu teknik angket atau kuesioner. Instrumennya angket atau kuesioner juga. Jenis data yang umumnya dikumpulkan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Lalu medianya ada Google Form, Typeform, SurveyMonkey, dan Zoho. Lalu teknik wawancara, instrumennya yaitu pedoman wawancara. Dan jenis data yang biasa diambil itu data kualitatif. Media yang digunakan telepon, WhatsApp, Zoom, dan Google Meet. Lalu ada teknik observasi, instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi dan jenis data yang diambil biasanya kuantitatif dan kualitatif. Dan media yang digunakan biasanya itu Zoom dan Google Meet. Lalu ada teknik dokumentasi, instrumennya lembar checklist, jenis datanya kualitatif dan media yang digunakan kamera. Kemudian teknik analisis data, prosedur analisis data mengikuti proses yang harus dilakukan oleh peneliti sebagaimana pada jenis penelitian dalam mixed methods adalah bahwa analisis data harus diarahkan pada pertanyaan penelitian. Pada analisis concurrent data kuantitatif dan data kualitatif ditransformasikan dan dibandingkan. Pada analisis sequential pelaksanaan analisisnya data kuantitatif dan data kualitatif itu dipisah. Maksudnya analisis harus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Maksudnya langkah analisis data baik itu kualitatif maupun kuantitatif harus berfokus untuk menjawab pertanyaan penelitian, bukan sekedar mengolah data tanpa arah. Lanjut ke cara penyajian data. Penelitian mixed methods menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif untuk pemahaman yang komprehensif. Data disajikan baik secara terpisah maupun terintegrasi. Nah, langkah-langkah penyajian data. Yang pertama,
identifikasi jenis data dan desain. Lalu tentukan desain penelitian atau eksplorasi, eksplanasi, paralel, dan dipisahkan data kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, penyajian data terpisah. Sajikan data kualitatif, narasi, kutipan, tema, dan kuantitatif, tabel, grafik, statistik secara terpisah. Yang ketiga, penyajian data terintegrasi. Nah, gabungkan data menggunakan tabel gabungan, diagram Venn, atau narasi yang mengalir. Gunakan teknik triangulasi atau joint display. Yang keempat ada visualisasi dan narasi. Gunakan diagram alur dan infografis. Interpretasikan data dengan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif dalam narasi. Dan yang terakhir itu ada pertimbangan etis dan validitas. Pastikan anonimitas dan etika data. Gunakan software seperti NVivo, SPSS, atau Atlas T untuk integrasi. Masuk ke materi yang terakhir, itu cara membuat simpulan. Nah, simpulan dalam penelitian adalah hasil akhir dari proses analisis data yang berisi pernyataan singkat dan jelas mengenai temuan utama peneliti. Simpulan menjawab rumusan masalah, menjelaskan tujuan penelitian, serta menunjukkan makna dan hasil yang diperoleh. Nah, simpulan penelitian adalah ringkasan singkat dari hasil akhir penelitian yang menjawab rumusan masalah berdasarkan analisis dan pembahasan data. Bagian ini merangkum poin-poin terpenting, menegaskan temuan utama, dan memberikan pemahamannya menyeluruh tentang penelitian. Nah, ciri-ciri simpulan yang baik yang pertama itu berdasarkan data dan hasil penelitian, bukan pendapat pribadi. Yang kedua, menjawab rumusan masalah atau hipotesis. Yang ketiga, singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kelima, mengandung makna atau implikasi penelitian. Nah, yang selanjutnya itu ada langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama itu ada analisis data terpisah. Lakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif secara terpisah terlebih dahulu. Yang kedua ada penyatuan data, gabungkan hasil analisis dari kedua metode, tentukan cara mengintegrasikan temuannya. Kemudian yang ketiga, perbandingan. Bandingkan hasil kuantitatif dan kualitatif, kemudian identifikasi kesamaan, perbedaan, atau kontradiksi antar temuan. Kemudian yang selanjutnya menjawab pernyataan penelitian. Selanjutnya menggabungkan hasil. Sajikan simpulan yang merupakan hasil integrasi data yang menunjukkan bagian temuan kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi dan menjelaskan sama lain. Kemudian menilai validitas, evaluasi, dan sertakan validitas temuan. Karena penelitian mixed methods bertujuan untuk menghasilkan hasil yang lebih andal dan kredibel. Selanjutnya ada ringkas dan jelas. Buat simpulan yang jelas, ringkas, dan langsung pada intinya. Kemudian, penyajian dalam laporan. Pastikan simpulan konsisten dengan bagian lain dalam laporan penelitian, seperti pendahuluan dan pembahasan keselarasan. Ini krusial untuk menunjukkan integrasi studi. Kemudian, yang terakhir ada tingkatkan analisis. Simpulan yang dihasilkan harus menunjukkan bagaimana pendekatan mixed methods telah meringankan analisis secara keseluruhan dibandingkan dengan menggunakan satu metode saja. Kemudian kesimpulannya. Nah, penelitian dengan pendekatan mixed methods ini menunjukkan bahwa penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Data kuantitatif memberikan gambaran secara umum tentang kecenderungan dan
hubungan antar variabel, sementara data kualitatif memperdalam pemahaman mengenai makna, konteks, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. Nah, selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan campuran mampu mengkonfirmasi temuan statistik dengan data naratif, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih valid dan holistik. Dengan demikian, penggunaan metode campuran sangat disarankan untuk penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan sekaligus memahami fenomena secara mendalam.